sebagai moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan dari modul strategi pembelajaran, saya buka. Saya Pak Resna Eko Sukari mau bertanya. Ya, silakan Bu. Jelaskan apakah dengan strategi pembelajaran yang tepat itu dapat mengembangkan intelektual peserta didik? Terima kasih. Baik, jadi masih strategi Bu ya. Jelaskan strategi apa yang tepat. Bukan Pak, maksudnya jelaskan apakah dengan strategi pembelajaran yang tepat itu dapat mengembangkan intelektual peserta didik. Ya. Baik. Baik, jadi pertanyaannya, jelaskan apakah strategi yang tepat itu dapat meningkatkan intelektual anak didik. Baik, siapa yang mau bertanya, silakan Pak, Bu. Silakan yang menjawab. Jadi strategi apakah, kalau bilang apakah itu, ini harusnya gini Bu, kita memakai teknik atau model pembelajaran itu harus fleksibel, tepat dan banyak. Jadi bukan hanya ceramah, jadi dikombinasikan, disesuaikan dengan kondisi anak dan kelasnya. Jadi kalau misalnya kalau sudah sekarang ceramah terus tanya disambung dengan diskusi, langsung dengan tanya jawab, atau dengan digunakan dengan alat peraga dan buku yang lengkap, saya rasa apa yang kita tujuan dari KD itu tercapai. Tapi kalau menotot itu aja, ya jelas anak itu nggak bisa tercapai tujuan pembelajaran kita. Jadi sumber belajar itu harus fleksibel, jadi disesuaikan dengan usia anak. Pintar tadi ada kelas 1, kelas 5, kelas 6 itu disesuaikan. Pintar-pintar gurunya lah. Misalnya itu metode, strategi itu ya gitu tadi. Misalnya ceramah-ceramah pun punya gaya, bahasa misalnya keras. Ada seperti yang kemarin bilang, ada suara burung. Nah itu kita, bagi guru tuh harus bisa strategi apa yang kita pakai. Sehingga anak itu bermotivasi memperhatikan guru yang waktu menerangkan, atau waktu diskusi itu guru di mana dia, apa di sekelilingnya, apa di sebelahnya, untuk memantau diskusi. Jadi strategi itu tergantung gurunya, menggunakan fasilitas apa yang ada di sekolah itu bisa digunakan semuanya. Tidak hanya harus alat peraga. Alat peraga sih itu mendukung. Yang jelas kita juga menggunakan alat peraga itu bisa kita buat sendiri, bisa yang sudah ada di dalam kelas, bisa juga yang ada di dalam lingkungan kelas kita, misalnya dari meja, dari kursi, dari logo, itu kan bisa kita gunakan untuk memancing, memotivasi anak biar memperhatikan apa yang kita ajarkan. Dengan begitu anak akan mampu dan memahami apa tujuan kita dari belajar itu. Sehingga dengan begitu kan anak memotivasi, dengan begitu, oh ya, jadi kalau begini harus seperti ini kita, atau anak-anak, oh nanti saya kalau sudah besar seperti ini, seperti itu. Nah dengan begitu strategi-strategi kita yang kita gunakan, kita harus fleksibel sesuai dengan umur anak tersebut, dari apa kelas 1 apa sampai kelas 6. Apalagi di SMA itu, SMP itu kan dia sudah pemikirannya sudah konkret, sudah ke dalam, jadi lebih memahami hal-hal yang abstrak. Kalau kelas-kelas rendah itu kan harus ada yang konkret, yang contoh-contoh yang ada di lingkungan di sekitar anak itu. Silakan yang lain menambahkan. Menambahkan dari
Jawaban Pak Made, Pak. Nih, silakan Bu. Sebelumnya untuk kemampuan intelektual sendiri itu kan mungkin pertanyaan Bu Pesna tadi, apakah ketika kita menggunakan strategi pembelajaran yang benar, yang tepat, itu mampu meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Antara iya dan tidak kayak gitu. Kalau menurut saya mungkin iya Bu, karena dengan eh bentar dulu. Kalau menurut saya iya. Yang pertama, kenapa iya? Karena ketika kita yang pertama yang perlu dilakukan adalah tadi kan sebelum pemilihan strategi otomatis banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama mungkin membangun motivasi peserta didik tadi untuk bagaimana dia akan berhasil dalam belajarnya atau keberhasilan peserta didik kalau tidak ada motivasi dalam dirinya atau kita yang bangun sebagai gurunya kayak gitu. Yang pertama itu motivasi, yang kedua yaitu pemilihan kolaborasi antara media, strategi, kemudian metode, kemudian teknik kita sebagai guru juga pas, itu akan membangun ketertarikan siswa untuk belajar lebih baik lagi, lebih aktif lagi dalam kelas kayak gitu. Mungkin juga seperti ini Bu, mungkin tidak hanya faktor dari media dan sebagainya, tapi juga dari kemampuan siswanya. Apakah siswa itu ada masalah dengan daya tangkapnya, itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan intelektualnya tadi kayak gitu. Itu mungkin faktor genetik atau faktor dari dalam siswa ya Bu ya kayak gitu. Walaupun dia punya motivasi yang bagus, kita memiliki media, metode, teknik yang bagus pula, tapi jika memang daya tangkapnya kurang atau dia termasuk peserta didik yang istimewa, otomatis kan tidak bisa sesuai dengan standar yang sama dengan anak-anak lainnya kayak gitu. Tapi untuk kalau kita berbicara dengan anak yang normal yang memang daya tangkapnya bagus kayak gitu, tidak ada terkendala, mungkin itu mungkin menurut saya bisa saya katakan berhasil gitu Bu, bisa kayak gitu. Itu mungkin pendapat saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kalau ada yang lain nambahkan silakan Bu, Pak. Nah, semoga saya Pak Made. Ya, silakan Bu. Ini ya. Ibu siapa ini? Ibu Desi Pak. Oh, Bu Desi Suryani lagi. Oke. Jelaskan apa dengan strategi yang tepat itu dapat mengembangkan intelektual peserta didik. Jawabannya itu iya Pak, karena dengan kemampuan intelektual peserta didik dapat terasah dengan memilih strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini itu memotivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Motivasi dan semangat siswa yang pertama kali akan muncul apabila kita menyampaikan materi setelah kita belajar itu dengan menarik, misalnya dengan memilih dia belajar, cara kita mengajar di kelas, dan metode pembelajaran yang menyenangkan siswa. Pembelajaran yang baik itu berupa mengarahkan siswa untuk dapat mengeksplor pengetahuan berdasarkan hal yang kecil dulu yang pernah mereka temui. Misalnya siswa diajak untuk menggambarkan sebuah penampakan fisik atau objek yang pernah mereka temui di kehidupan sehari-hari mereka, Pak. Kita sebagai guru tidak boleh memaksa peserta didik itu harus bisa. Misalnya kita beri tugas, kita pokoknya nilainya harus 100, itu tidak bisa Pak, karena intelektual anak itu berbeda-beda. Sudah Bu? Ya, sudah Pak Made. Baik, kalau ada yang nambahkan Bu. Tadi hadir Pak ya. Ya. Tadi belum ikut absen, Desi Suryani hadir Pak. Ya. Ya Bu, kalau udah hadir nggak pada ngomong. Kalau ada yang nambahkan lagi Bu, sudah saya rangkum aja. Saya Pak mau coba menambahkan. Ya, silakan. Ya, jadi pertanyaan Bu Esma tadi sebenarnya pengen jawaban iya atau tidak dan dijelaskan. Kalau menurut saya strategi pembelajaran itu ya
ia akan meningkatkan intelektual peserta didik, karena strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Artinya, pemilihan strategi ini tujuannya tidak lain adalah untuk supaya peserta didik paham dengan mudah apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan dia paham, otomatis perkembangan intelektualnya juga akan meningkat kayak itu Pak. Jadi benar, strategi pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan intelektual anak. Kalaupun tidak, kita pasti nggak susah-susah seperti ini Pak sekarang belajar tentang strategi, metode, karena tujuannya memang untuk mencerdaskan atau meningkatkan kemampuan intelektual anak. Itu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baik, saya rasa cukup Bu ya, Pak. Iya Pak, silakan disimpulkan sama buka satu termin lagi. Nah, baik, saya simpulkan dari pertanyaan Ibu itu tadi, jelaskan apakah strategi yang tepat dapat meningkatkan untuk aktivitas atau intelektual anak didik. Iya, karena dengan adanya intelektual anak itu kan, jadi guru itu walaupun sedikit aja ngasih informasi, anak itu sudah langsung nangkap. Jadi sudah mempunyai kemampuan anak itu, apalagi dikasih motivasi lagi atau strategi lagi, lebih cepat dia untuk memahami pelajaran apa-apa yang kita berikan. Nah, untuk pertanyaan jawaban-jawaban teman-teman yang lain secara keseluruhan hampir sama, bagus semua. Untuk mengeksplor kemampuan anak didik itu, karena sudah ada dari kemampuan pada diri anak. Nah, sudah ada kemampuan diri anak secara kita tahu dalam kelas itu sebelum kita ngajar, anak itu sudah tahu, sudah mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, sekarang kan sudah lebih canggih, dia sudah mungkin lihat TV, lihat internet. Jadi guru itu walaupun belum menyampaikan, anak itu sudah ada yang rekam atau sudah mengetahui. Nah, sehingga dalam pembelajaran dimulai, anak-anak itu sudah mengerti. Dengan begitu, anak semakin lebih paham apa yang kita mau ajarkan. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan.